3. Oke, selamat pagi. Kami dari Pewarta memberitakan mengenai hasil putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin berkaitan dengan permasalahan perkara daripada narkoba yang di bawah umur yang terduga tersangka yaitu Ganesha. Dan pada hari ini kita berkumpul dengan para penegak hukum adalah advokat dari P3HI Banjarmasin yang di bawah naungan daripada saudara Asti, dan kita akan meminta tanggapan daripada beliau. Gimana Bapak Asti tanggapan putusan pada hari ini? Berkaitan mengenai keputusan yang disampaikan oleh hakim, ya, kami pada dasarnya menerima. Dan di sana jaksa kemarin itu melakukan penuntutan sebanyak 3 bulan berdasarkan pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Nah, jadi memang wajar majelis hakim itu memutus selama 1 bulan setengah, karena memang diatur dalam undang-undang setengah dari tuntutan itu yang harus diputuskan oleh hakim, atau hakim juga bisa memutuskan bebas. Nah, alternatifnya seperti itu. Namun karena melihat berbagai pertimbangan bahwa si anak ini memang benar-benar mengetahui dari keterangan dari saksi yang ada kemarin bahwa barang tersebut itu ditempatkan di tempat dia bekerja. Dan itu pun pemilik barang itu kemarin sempat memperlihatkan bahwa barang itu dititipkan di konfigurator dan diletakkan oleh pemilik barang tersebut ke atas pelapor. Dan itu anak kami itu Ganesha memang mengetahui, walaupun sebelumnya ketika saat mengetahui anak kami ini Ganesha ini memberitahukan kepada pemilik ponsel, yang mana pemilik ponsel tersebut adalah kakak kandung dari Eja yang merupakan pemilik barang sabu-sabu tersebut. Di sana kenapa kemarin di saat itu Ganesha ini tidak melaporkan ke pihak kepolisian? Memang kalau kita berkata jujur, anak kami Ganesha ini tidak mengerti bahwa keberadaan barang tersebut harus dilaporkan ke pihak berwajib atau pihak yang berwenang. Dikarenakan anak kami ini, ya, yang kami akui dari segi pendidikan baru SMP, artinya dia tidak mengetahui benar bahwa ketika orang mengetahui, melihat ada barang terlarang tersebut disimpan oleh orang lain, tidak dilaporkan ke pihak polisi, itu yang tidak melaporkan itu bermasalah hukum. Nah, itu dia tidak mengertinya gitu. Oke Pak Asti, untuk melanjutkan daripada hasil daripada putusan pengadilan hari ini, ada bocoran atau informasi kita dapat mengenai masalah pemusnahan barang narkoba itu, apakah sesuai atau tidak sesuai adanya pemusnahan barang dari Polsek itu sebelum ingkrah daripada Pengadilan Negeri Banjarmasin itu, apakah dibenarkan atau tidak untuk menurut kacamata hukum dari Pak Asti? Jadi seperti ini, ketika itu persidangan kemarin, ternyata fakta di persidangan memperlihatkan alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan anak Anda Ganesha ini di pasal 112 ayat 2 tersebut itu batal demi hukum, tidak jelas. Dikarenakan di sana kemarin saksi mengatakan bahwa pelaku pemilik barang itu bukan si anak ini, melainkan si Eja. Nah, di situ akhirnya diarahkan ke pasal 131. Nah, pasal 131 ini kan mengetahui dan melihat. Nah, di sana ternyata ketika pembuktian jaksa memperlihatkan hanya satu paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantung plastik. Nah, kami mempertanyakan kemarin, di mana sisa yang 4-nya? Jawab dari jaksa bahwa itu telah dimusnahkan. Terus kami pertanyakan lagi kemarin ke jaksa, kapan dimusnahkan? Hari apa? Dan di mana? Ternyata jawab dari si jaksa itu dimusnahkan pada hari Jumat tanggal 28 Juli di Polres. Nah,
Sedangkan kami saat itu dari jam 9 pagi, tentunya kawan-kawan wartawan juga saat itu kan ada hadir. Nah, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 2, jam 3, kita jam 3 yang baru pulang kan. Nah, jam 3 itu kami masih berada di Polres. Bahkan kami bersama Kapolsek, bersama Kasat Intel, bahkan pertemuan di ruang sana kan. Nah, terus selanjutnya kemarin kan saya diminta lagi untuk bertemu dengan Kapolres jam 2. Nah, akhirnya waktu itu kan karena saya ada kesibukan, karena ada tamu di rumah, saya pulang jam 2 itu akhirnya diwakilkan oleh kawan kita yang kawan tersebut dekat lah dengan Kapolres. Nah, di sana kita setuju bahwa permasalahan ini kan tidak dibawa ke ranah hukum selanjutnya. Oke Pak Asfi, untuk dari Bapak sendiri tanggapan untuk hasil hari ini kemudian perkara dari pemusnahan yang tanpa adanya sebelum singer itu apa tanggapan Bapak? Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum acara itu untuk pemusnahan daripada barang bukti berupa sabu itu pertama ada 3 tahapan, itu pihak pemilik daripada barang bukti itu khususnya terdakwa itu harus atas persetujuan terdakwa, kemudian juga harus disetujui oleh pengacara atau aparatur hukum sebagai pendamping hukum. Oleh sebab itu maka menurut kita pemusnahan yang dilakukan itu jelas melanggar daripada hukum acara daripada pasal 50 tentang pemusnahan daripada narkoba. Oke Pak, berarti untuk unsur ini atau SOP ini sudah melanggar hukum. Terus tindakan dari Bapak apa untuk pelanggaran daripada kepolisian itu sendiri, pemusnahan itu Pak? Kalau sudah memasuki tahapan daripada putusan pengadilan, kita tidak mengikuti lagi tahapan-tahapan sebelumnya karena sudah dilampaui. Yang sekarang kita pikirkan itu adalah bahwa pasal 131 itu ternyata tidak bisa diterapkan atas anak yang berkonflik dengan hukum karena anak tidak cerdas hukum. Nah, oleh sebab itu maka menurut kita pasal 131 itu adalah tidak tepat untuk dijadikan dasar bukti material sebagaimana yang disampaikan oleh hakim atas putusannya. Oke, terima kasih. Untuk Sekjen sendiri tanggapan pada hari ini seperti apa Pak Sekjen? Alhamdulillah ya, bagaimanapun meskipun kasus anak itu sendiri di bawah umur, namun setiap orang itu tentu harus bisa mempertanggungjawabkan. Tadi waktu di persidangan juga sudah disebutkan bahwa ada kesalahan juga dari ibunya yang kurang memperhatikan. Jadi kita selaku organisasi P3HI terima kasih atas yang sudah diputuskan oleh majelis hakim 1,5 bulan itu, dan kita alhamdulillah bisa menerima itu. Oke Pak, dengan putusan ini terakhir Pak singkat hasil putusan PN, apakah Bapak-Bapak ini sudah merasakan puas atau seperti apa Pak? Alhamdulillah kita puas dan kita menerima. Amin. Terima kasih. Untuk dari Ibu dari organisasi. Iya, saya terima kasih buat yang sudah membantu anak saya, khususnya rekan-rekan Lekem Kalimantan. Saya berterima kasih banyak dengan semua yang membantu anak saya. Oke, terima kasih. Terima kasih.